Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعلى وأشهد أن محمد رسول الله المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang masih diberikan kepada kita. Nikmat kesehatan, keimanan, keistiqomahan dalam ibadah. Mudah-mudahan keseluruhan nikmat-nikmat itu akan kita peroleh selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan insyaallah para pengikutnya sampai akhir zaman. Melalui mimbar yang sangat mulia ini saya berwasiat kepada diri saya sendiri, para hadirin sekalian, mari kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbekal takwalah insyaallah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang selamat, yang bahagia dunia dan akhirat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkan pada siang hari ini saya memberikan tema khutbah tentang ilmu pertanian dan sejarah Islam. Hadirin, para ilmuwan muslim ini telah melakukan banyak studi, banyak melakukan riset, memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan banyak. Kita mengenal bagaimana filosof Islam memberikan satu tonggak sejarah yang sangat luar biasa, memberikan pandangan-pandangan yang akhirnya bisa membuka tabir ilmu-ilmu yang lain. Demikian juga dengan ilmu kedokteran, kimia, ilmu falak, astronomi dan lain. Sejak itulah terjadi revolusi ilmu pengetahuan. Namun sesungguhnya para hadirin sekalian, revolusi pengetahuan itu tidak hanya pada bidang-bidang tersebut, namun juga di bidang ilmu pertanian. Ini banyak dilupakan orang yang selama ini yang sering kita kenal dan kita dengar adalah ilmu filsafat, kimia, kedokteran, fisika, astronomi dan lain-lain. Ketahuilah para hadirin sekalian bahwa ketika manusia ini lahir, ketika manusia ini ada, maka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dia tidak bisa berdiam diri. Untuk bisa dia hidup, maka dia membutuhkan makanan, maka dia membutuhkan minuman. Makanan minuman itu sebagian besar berasal dari ilmu pertanian, dari dunia pertanian. Dalam secara ruang lingkup yang kecil, mungkin kita akan memaknainya bagaimana seseorang ini bercocok tanam, menanam, bertani dan lain-lain. Tetapi sesungguhnya sekarang sudah berkembang luas, termasuk dalam ruang lingkup yang lebih besar daripada itu. Ruang lingkup pertanian itu sendiri, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, itu masuk dalam ruang lingkup itu. Dan itu menjadi sumber energi. Dari makanan minuman itulah manusia bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu kita tidak mendapatkan energi. Maka yang paling primitif pada saat itu manusia mencari
Dari mana ke mana, macamnya apa, dimulai dari paling yang sederhana. Dia temukan tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan yang bisa dia makan, yang bisa dia konsumsi. Demikian juga dengan minuman. Pada saat itu mungkin dia masih berpindah-pindah karena tanah begitu luas, penduduk juga masih jarang, sehingga dengan leluasa dia kemudian bisa menanam, bisa dia kemudian memanfaatkan bumi dan lahan itu dengan baik. Sehingga pertanian ini boleh kita katakan bahwa pertanian ini ada sejak manusia itu ada. Dan di dalam sejarah peradaban Islam, dimulai sejak zaman dulu, zaman Rasulullah SAW hingga masa kejayaan Daulah Abbasiyah, peradaban Islam ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pertanian, mulai dari teknik penanaman, teknik irigasi, pengklasifikasian tanaman, pengembangan tanaman baru, penyebaran pengetahuan pertanian modern, dunia pertanian kontemporer, itu semua diilhami oleh para filosof, para ilmuwan kita Islam di bidang pertanian. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam literatur sejarah Islam, kaum Ansor sangat memperhatikan pertanian. Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk meninggalkan profesi itu. Justru meminta mereka untuk memakmurkan dan menjadikan pertanian dan perkebunan sebagai alat perekat antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin pada saat itu. Sejarawan Andrew Watson dalam studi klasiknya tentang inovasi pertanian, The Arab Agriculture Revolution, dia menyatakan paling tidak cakupan pengaruhnya ini sangat-sangat luas secara geografis. Di samping dia berdakwah orang-orang Arab pada saat itu, dia menyebar luaskan agama, tetapi dia juga membawa tanaman-tanaman, sehingga di seluruh penjuru dunia ini ada banyak tanaman yang bisa kita nikmati. Bidang-bidang itu juga sangat luas, mulai dari yang tekniknya di budidayanya sampai kepada bagaimana menjadikan makanan ini sehat, pola makannya, nutrisinya, gizinya, bagaimana perdagangan di bidang pertanian ini. Hingga sekarang ini kita bisa berbisnis yang berbasis pada komoditas pertanian, itu sesungguhnya diilhami oleh para cendekiawan muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Petunjuk, motivasi, arahan bagaimana kemudian para cendekiawan muslim ini memberikan kekuatan, memusatkan risetnya kepada bidang-bidang pertanian, karena ada petunjuk dari Al-Qur'anul Karim, antara lain dalam surat Al-Mulk ayat 15. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan, maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Kemudian para hadirin sekalian, di dalam surat Yasin ayat 33 sampai 35 ini juga memberikan motivasi kepada cendekiawan muslim untuk menekuni
bagaimana dunia dan ilmu pertanian ini menjadi lebih maju dan berkembang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhil wa a'nam yufajjarna fiha minal uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilatu aydihim afala yashkurun. Suatu tanda kekuasaannya bagi mereka adalah bumi yang mati tandus, lalu kami menghidupkannya dan mengeluarkannya darinya biji-bijian, kemudian dari biji-bijian itu mereka makan. Kami juga menjadikannya bumi kebun-kebun kurma dan anggur, serta kami memancarkan padanya beberapa mata air agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka. Mengapa mereka tidak bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Janji Allah Subhanahu wa taala ini di daerah-daerah tandus sekarang sudah terbukti. Andaikan para jemaah berkesempatan haji maupun umrah, kemudian datang di kota Taif. Kota Taif itu kira-kira kalau di Jawa Timur ini hampir sama dengan di Malang atau Batu. Sekarang ini hampir semua tanaman bisa ditanam dengan bagus di sana. Buah-buahan demikian juga. Industri yang berbasis dari komoditas pertanian berkembang maju. Tidak hanya sekedar menanam kurma, tetapi sekarang sudah dikelola secara modern. Teknik irigasinya, teknik penanamannya, teknik pasca panennya, sampai-sampai kita juga bisa menemukan di sana beberapa jenis tanaman yang kemudian sudah diekstraksi menjadi minuman, menjadi parfum minyak wangi. Luar biasa. Ada banyak di sana jenis-jenis tanaman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada beberapa karya tulis ilmuwan muslim tentang pertanian yang mungkin kita selama ini kurang fokus, kurang perhatian. Antara lain buku Asy-Syajar oleh Ibnu Khaliyah, Al-Falah wal Imarah yang disusun oleh Ali bin Muhammad Sa'id. Ada juga buku Al-Falah oleh Ibnu Wahsyiyah, An-Nabat Ibnu Hanifah Ad-Dinuri, Az-Zari oleh Abu Ubaidah Al-Basri, kemudian An-Nabat Wasyajar oleh Abu Sa'id Al-Asma'i. Kita lihat yang satu saja yang paling akhir ini, dari buku An-Nabat Wasyajar dari Abu Sa'id Al-Asma'i. Ia menuliskan jenis-jenis tanah dan tingkat kesuburannya. Itu cendekiawan muslim. Jenis-jenis tumbuhan dan pertumbuhannya. Bagaimana reproduksi tanaman, bagaimana kekuatan, kemudian bagaimana bunganya. Ia kemudian mengkategorikan jenis kelamin dari tanaman ini. Ada yang dikotil, ada yang monokotil, ada rasa-rasa buahnya yang asam, yang manis. Itu sesungguhnya dari buku An-Nabat Wasyajar dari Abu Sa'id Al-Asma'i. Kemudian para hadirin sekalian, tempat tumbuhnya, mana yang tumbuh di tempat yang dataran rendah, mana yang dataran tinggi. Ada di tanah yang berpasir, ada tanah yang beliat. Ia juga menyebutkan ada 280 nama dari beberapa tanaman. Ini juga hasil dari cendekiawan muslim. Kemudian para hadirin sekalian, berkembang di bidang farmasi, farmakologi. Karena banyak sekarang ini obat-obatan itu yang berasal dari tanaman. Dan ini efeknya tidak ada dalam tubuh. Berbeda dengan obat-obatan yang dari zat-zat kimia. Dan ini dijamin para hadirin sekalian. Ini sesungguhnya sudah ada dulu di dalam bukunya Al-Mufradat At-Tabiyyah, bahwa bangsa Arab dan umat Islam juga menggunakan tanaman ini sebagai obat-obatan. Penelitian yang mengkhususkan
kepada sumber obat-obatannya itu yang berbasis dari tanaman-tanaman. Nah, ini berkembang luas. Revolusi di bidang pertanian ini dalam dunia Islam berkembang pesat. Kalau Nabi itu 571 Masehi, berarti abad 6, abad 7 sampai abad 12. Itu berkembang pesat. Kemudian abad-abad berikutnya adalah revolusi industri, para hadirin sekalian. Sehingga sesungguhnya pada abad-abad itu umat Islam mencapai pada golden age, masa kejayaan Islam. Di mana-mana di samping syiar ini sudah meluas hampir seluruh bumi ini, juga di bidang ilmu pengetahuan Islam ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan dan strategis. Hanya barangkali kemudian yang kita kenal karena mereka yang mempublish besar-besaran, seolah-olah ilmu pengetahuan itu berasal dari mereka, berasal dari dunia barat, berasal dari dunia Eropa. Padahal sesungguhnya asal muasalnya adalah dari umat Islam. Ini yang perlu kita pahami bersama, sehingga jangan sampai kemudian kita ini dikendalikan oleh mereka. Padahal kita sesungguhnya umat yang besar, umat yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umat yang sesungguhnya menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh umat di seantero bumi ini. Inilah sebabnya maka para hadirin sekalian, salah satu yang bisa kita lihat bagaimana kemudian yang mendorong dunia ilmu pertanian ini berkembang pesat adalah motivasi dalam Al-Quran. Salah satunya kita bisa lihat di dalam surat Yasin ayat 80 yang berkaitan dengan ilmu pertanian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Dialah Allah yang menjadikan api nar untukmu dari kayu yang hijau. Kemudian seketika itu kamu menyalakan api darinya. Hadirin, nar ini jangan diartikan nar api saja, tetapi di sini maknanya adalah energi. Dari mana kata Allah SWT? Itu dari tanaman yang hijau. Mari kita lihat. Salah satu karakteristik daripada tanaman hijau itu adalah dia punya klorofil. Apa manfaatnya itu? Ketika tanaman ini mengambil air dari dalam tanah H2O, mengambil oksigen dari udara O2, dalam daun yang memiliki klorofil itu dibentuk, diproses menjadi C6H12O6 karbohidrat. Itu menghasilkan apa? Dibongkarnya menghasilkan plus O2. O2 ini diambil, dihirup oleh kita manusia. Kita mengeluarkan CO2. CO2 itu diambil siapa? Tanaman. CO2 plus H2O itu akan menjadi C6H12O6. Karbohidrat ini kemudian dia dibongkar dalam proses fotosintesis untuk perkembangan sel-sel tanaman itu, sehingga kemudian dia menjadi ranting, cabang, batang, buah. Kita nikmati buahnya. Nah, minasyajaril akhdari naro fa idza antum minhu tuqidun, ini sesungguhnya adalah energi. Energi itu dari mana? Dari tanaman hijau. Ini luar biasa. Ini sudah dikaji oleh para cendekiawan muslim, terutama di dalam ilmu pertanian. Jangan hanya mengatakan bahwa semua itu ada dalam Al-Quran. Iya, yang mana? Bagaimana prosesnya? Saya hanya bersekelumit. Saya ingin mengatakan di sini di dalam ilmu pertanian ini. Para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian juga di dalam As-Sunnah. Bagaimana Rasulullah SAW ini membimbing umatnya bahwa memakmurkan buminya Allah, tanah, lahan, jangan dibiarkan sia-sia. Di dalam
riwayat hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 2215, Muslim 51536. Di sana disebutkan, barang siapa memiliki sebidang tanah, maka hendaknya ia menggarap dan menanaminya. Jangan dibiarkan tidur. Dan bila ia tidak bisa menanaminya atau telah kerepotan untuk menanaminya, maka hendaknya ia memberikannya kepada saudaranya sesama muslim. Dan tidak pantas baginya untuk menyewakan tanah tersebut kepada saudaranya. Ini petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga ini kemudian diterjemahkan oleh para Khulafaur Rasyidin, di antara lain oleh Sayyidina Umar. Pajak tanah pada saat itu semua dikembalikan dikuasai oleh negara, dan sebesar-besarnya itu kemudian dikembalikan lagi kepada rakyat. Indonesia, perhatian sekalian, kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 jelas juga bahwa seluruh kekayaan alam, bumi yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan harus digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini sangat jelas. Ini satu dasar hukum yang sangat jelas. Sesungguhnya kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, maka kita akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara makmur, gemah ripah loh jinawi, toto tentem kertoraharjo. Rakyatnya akan menjadi rakyat yang sejahtera, yang adil dan makmur. Semua seharusnya dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan seluruhnya ini yang ada di dalam bumi, kandungan di dalam tanah, itu semua air tidak boleh itu dikuasai oleh privat, oleh swasta. Itu harus dikuasai oleh negara. Kandungan alam, tambang, segala macam harus dikuasai oleh negara dan digunakan semakmur untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu petunjuk di dalam Undang-Undang. Ini tidak menyalahi nih. Hadis Nabi juga begitu, sangat paralel. Nah, mudah-mudahan kita sebagai bangsa negara yang besar ini menikmati alam kemerdekaan ini, menyambut kemerdekaan. Mudah-mudahan akan menjadi bangsa negara yang semakin maju dan semakin jaya. Dan kita berharap ke depan kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan juga kelancaran, diberikan juga petunjuk dan hidayahnya, sehingga menjadi bangsa yang betul-betul bisa menikmati dari seluruh apa yang ada di bumi kekayaan alam ini. Para hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah, sedikit yang dapat saya sampaikan bagaimana ilmu pertanian dalam sejarah peradaban Islam, bagaimana dia kemudian memberikan kontribusi besar. Dan sesungguhnya kita sebagai seorang muslim ini harus bangga dan harus bisa memelopori, sekaligus kita bisa untuk mentauladani, melaksanakan sebagai umat yang sesungguhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan kontribusi, memberikan kebaikan bagi sesama dan memberikan kebaikan kepada seluruhnya umat manusia di bumi ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni seluruh dosa kita sebesar apapun dan menerima sekecil apapun amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qali hadza wastaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah haqqa hamdi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatu 'abdihi wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fi ahdi.
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi min ba'dih wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhan nas ittaqullah wa alamu anna Allah ta'ala amarakum amran amima faqala jalla jalalu alima innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih a'immatana wa ummatana wa qudatana wa ulama'ana wa fuqaha'ana wa masyayikhina salahan taman amma waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khadhul man khadhala al-muslimin. Allahumma ahlik a'da ad-din wa alif baina qulubil mu'minin wa fuq asral masrulin farjal makrubin wa qdidain al-madyunin. Allahumma adfa' anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsyal munkar wal baghi was suyufa wal mukhtalifata wasyadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassa wa min buladil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhal fahsyal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.